الحمد لله ذي الفضل والامتنان يمن على من يشاء بهدايته للإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توجب لمن قالها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها دخول الجنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وامتثلوا ما أمركم به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من حفظ اللسان وكف الأذى عن الجيران وإكرام الضيف. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas kebaikan-kebaikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebaikan dan yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya sehingga menjadi hamba-hamba yang beriman. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada hamba dan Rasulnya yang mulia Nabi kita Muhammad Ibn Abdullah beserta keluarganya dan para sahabatnya serta kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sekuat kemampuan kita dan menjauhi seluruh larang-larangannya. Ketahuilah bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan untuk menjauhi larangan-larangannya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk hidup di dunia tanpa ada maksud. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwa dirinya diciptakan di dunia dibiarkan begitu saja? Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ayala yu'mar wa la yunha. Yaitu maksudnya, apakah manusia diciptakan di dunia untuk dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang? Maka tentunya kita memahami bahwa kita diperintah dan kita dilarang dalam kehidupan kita di dunia. Bahkan hidup kita di dunia tidak lain adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku semuanya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita pelajari perintah-perintah Allah untuk kita menjalankannya dan kita pelajari larangan-larangan Allah untuk kita menjauhinya. Ketahuilah bahwasanya di antara apa yang Allah perintahkan adalah apa yang diperintahkan melalui lesannya Rasulnya yang mulia, untuk kita menjaga lesan kita, untuk kita menjaga dari menyakiti tetangga, untuk kita menghormati tamu-tamu kita. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak dia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjadi orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjadi orang yang memuliakan tamunya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 perkara yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bukti dari keimanan seseorang kepada Allah
Allah dan hari akhir, karena memang keimanan bukanlah suatu anggapan semata, pengakuan semata. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, laisal iman bitamanni wala bitahalli, wa innamal iman ma waqara fil qalb wa sadaqatul a'mal. Bukanlah iman sekedar hiasan bibir, bukanlah iman sekedar angan-angan, pengakuan, tetapi iman adalah yang menancap di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Maka disebutkan di dalam hadis ini ada 3 amalan yang merupakan bukti dari keimanan. Keimanan seseorang kepada Allah dan keimanan seseorang kepada hari akhir. Yang pertama dari bukti keimanan adalah menggunakan lisan untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan untuk menahan lisan dari berkata dengan kata-kata yang kotor. Berkata dengan perkataan yang baik, seperti membaca Al-Quran, berzikir, memerintahkan orang kepada yang baik, amar ma'ruf nahi munkar, menasihati orang, mengucapkan kata-kata yang baik, yang sopan. Ini adalah bagian dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, wa qulu linnas husna, dan katakanlah oleh kalian kepada manusia kata-kata yang baik. Adapun menahan dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, adalah menahan lisan atau diam dari mengucapkan kata-kata yang hina, terlebih kata-kata yang mengandung kekufuran, kata-kata yang mengandung kesyirikan, kata-kata yang berisi cacian, makian, kata-kata yang merupakan kedustaan, ghibah, namimah, menceritakan kejelekan orang lain, mengadu domba. Ini semuanya adalah kata-kata yang jelek yang oleh Nabi kita Muhammad SAW kita diperintahkan untuk menahan lisan kita dari mengucapkannya. Dan ini merupakan bukti dari keimanan seseorang kepada Allah dan kepada hari akhir. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyatakan, la tuksiru al-kalam bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian banyak berbicara yang itu bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul lil qalbi. Qaswatun lil qalbi, bahwasanya banyak bicara yang itu bukan kata-kata yang baik, yang itu bukan berzikir kepada Allah, akan membuat hati menjadi keras. Wa anna ab'adan nas 'anillah al-qalbul qasi, dan sesungguhnya yang paling jauh, orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang memiliki hati yang keras. Oleh karena itu marilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita memikirkan apa yang akan kita ucapkan. Kita jaga lisan kita dari mengatakan perkataan yang tidak baik. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW menyatakan, inna rajul la yatakallamu bil kalimah ma tabayyana fiha yazillu biha an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang dengan satu kata yang dia ucapkan karena dia tidak memikirkannya dan dia tidak berhati-hati, bisa menjatuhkan dia ke dalam api neraka sejauh antara timur dengan barat. Dengan satu kata bisa menjatuhkan seseorang ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Menunjukkan pentingnya kita untuk menjaga lesan-lesan kita. Apalagi kita mengetahui bahwa apa yang kita ucapkan ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfadhu min qawlin
illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh manusia kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatatnya. Ada malaikat yang ada di kanan kita mencatat kebaikan-kebaikan kita, dan ada malaikat yang di sebelah kiri yang mencatat kejelekan-kejelekan kita. Maka benarlah apa yang dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW, agar yang tercatat adalah kata-kata yang baik, agar tidak tercatat sesuatu yang jelek. Maka Nabi mengatakan falyakul khairan aw liyasmut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah berkata yang baik, atau kalau tidak maka diam. Dan kita dapatkan dalam kenyataan kita, dalam kenyataan hidup kita, di sana ada dengan sebab satu kata yang kemudian membuat keributan. Hanya karena satu kata bisa membuat pertikaian antara saudara-saudara yang seiman. Dengan hanya satu kata bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dan dalam hadis yang kita baca tadi, dengan satu kata bisa menyebabkan seorang jatuh ke dalam neraka dengan sejauh-jauhnya. Ini perkara yang pertama yang hendaknya kita jalankan dari perintah Nabi kita Muhammad SAW, untuk menggunakan lisan kita untuk berkata yang baik dan menahan lisan kita dari berkata yang jelek. Adapun perkara yang kedua adalah berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakiti mereka. Tetangga adalah seseorang yang tinggal dekat dengan kita. Apakah rumahnya menempel dengan rumah kita ataupun tidak, namun dia adalah orang yang dekat rumahnya dengan kita. Sebagian salafus saleh memberikan batasan haddul jiwar arba'una baitan min kulli janib. Batasan tetangga itu adalah kurang lebih 40 rumah dari setiap sisi rumah dari rumah kita. Dan Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita fal yukrim jarahu, berbuat baiklah, muliakanlah tetangganya. Sebagai bentuk dari iman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baik dengan tetangga dengan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Memberikan hadiah kepada tetangga, menolong apa yang dibutuhkan oleh tetangga kita semampu kita. Berbuat baik dengan lisan kita, dengan tenaga kita. Ini adalah bagian dari iman. Dan ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun menyakiti tetangga, maka ini adalah sesuatu yang sangat besar dosanya. Menyakiti orang lain secara umum adalah perkara yang diharamkan dalam agama kita. Tidak boleh bagi kita untuk menyakiti siapapun. Namun menyakiti tetangga itu lebih besar dosanya. Keharamannya lebih besar. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad SAW ditanya, Ayu dzambin a'zam, ayu dzambi a'zam, wahai Rasulullah SAW, dosa apa yang paling besar? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan, menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya, padahal engkau tahu dialah satu-satunya pencipta. Dialah yang menciptakan engkau dan menciptakan alam semesta. Summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Dosa yang paling besar. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, antaqtula waladak makhafata an yata'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut engkau tidak bisa makan bersamanya. Summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Dosa yang paling besar.
Kemudian Nabi SAW menjawab, antuzaniya khalilata jarik, engkau berbuat zina wal'iyadzubillah dengan tetanggamu. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, berbuat jelek kepada tetangga tidak sama dengan berbuat jelek kepada yang lainnya. Allah mengharamkan dengan keharaman yang lebih keras berbuat jelek kepada tetangga. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu, seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menjalankan perintah Nabi kita Muhammad SAW untuk berbuat baik dengan tetangga-tetangga kita, siapapun tetangga kita. Karena di sana ada tetangga yang mungkin berbeda agama dengan kita, dan dia punya hak untuk kita berbuat baik kepadanya sebagai tetangga. Dia punya satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Dan barangkali tetangga kita adalah seorang muslim, maka dia punya hak dua, hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai tetangga. Dan jika dia adalah seorang kerabat, apabila dia adalah kerabat kita, maka dia punya tiga hak yang harus kita tunaikan: hak sebagai kerabat, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai tetangga. Maka inilah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan sekaligus sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Adapun perkara yang ketiga yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi adalah memuliakan tamunya, menghormati tamunya, yaitu seorang yang datang kepada kita dari dalam jarak safar, datang ke kita dalam jarak safar, dan dia tidak bisa mendapati tempat tinggal, dia tidak bisa mendapati tempat untuk makan, maka kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memuliakan tetangga kita. Wajib bagi kita untuk memuliakannya satu hari satu malam. Dan jika kita punya kemampuan menambah 2 hari, maka itu lebih sempurna. Ini bagi tamu yang jauh, yang datang dari jarak safar, yang dia tidak mendapati tempat tinggal, dia tidak mendapatkan tempat untuk makan, maka kewajiban kita untuk menjamunya, kewajiban kita untuk memuliakannya. Dan menjamu tamu adalah adab Islam, adab yang diajarkan dalam agama kita, dan itu adalah akhlaknya para nabi, dan itu adalah akhlaknya orang-orang soleh. Maka hendaknya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena hidup di dunia ini tidak lain adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa membuktikan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir dengan menjalankan 3 perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bidinil Islam alladzi bihi hidayatuna lidaris salam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadah man qala rabbuna Allah thumma istaqam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu 'alaihi min rabbih afdhalus salati wassalam, wa 'ala alihi wa ashabihi al-baratil kiram. Amma ba'd, ayuhan nas, ittaqu rabbakum wa ahsinu ila man amarakumullah bil ihsan ilaihi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah
kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Marilah kita berbuat baik kepada orang-orang yang Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di dalam ayat ini ada 10 hak yang harus kita tunaikan untuk kita berbuat baik, untuk kita menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita tunaikan yang pertama kali disebutkan di dalam ayat ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dan ini adalah hak yang paling besar yang menjadi fondasi dari amalan-amalan kita, yang akan menjadikan amalan seseorang menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibangun di atas beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hak yang berikutnya yang disebutkan dalam ayat ini ada 10 hak. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hak orang tua. Hak orang tua datang setelah haknya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pentingnya kita semuanya untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian hak berikutnya yang datang dalam ayat ini adalah hak kerabat. Maka hak kerabat juga merupakan hak yang besar yang datang setelah hak kepada orang tua untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian hak berikutnya adalah hak orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan bantuan dari anak yatim, dari fakir miskin. Kemudian hak berikutnya adalah hak tetangga, orang yang tinggal di lingkungan kita, beserta kita. Kemudian hak berikutnya adalah hak dari orang yang datang dari jauh sebagai tamu kita, atau datang dari jauh dan kemudian mendapatkan kesulitan di jalan, yang disebut dengan ibnus sabil. Kemudian hak berikutnya adalah apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang dimiliki oleh seseorang dari budaknya, atau juga disebutkan oleh para ulama dari binatang-binatang yang dia memilikinya, untuk dia berbuat baik kepadanya. Maka agama kita, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan jauh dari kezaliman. Berbuat baik kepada orang-orang adalah merupakan bagian dari ajaran agama Islam, dan kezaliman adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dilarang bagi kita untuk berbuat zalim kepada siapapun. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan di dalam firman-Nya, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman kepada orang lain merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, meskipun orang itu memohon ampun kepada Allah, hingga dia menyelesaikan kezaliman itu dengan orang yang dia zalimi. Karena tidak hanya terkait dengan hak Allah, namun juga terkait dengan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang hendaknya kita jalankan adalah berbuat baik dan menjauhi berbuat zalim kepada siapapun. Dan yang terakhir, marilah kita memperbanyak salawat dan salam. Terlebih di hari Jumat ini, disunahkan kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa adilla syirka wal musyrikin, wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muwahhidin fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana al-muwahhidin fi kulli makan, Allahumma aslih ahwal muslimin fi kulli makan, Allahumma waffiq ulata umurina lil amali bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.